Hai Andika, guys di sini. Kemarin ketika saya membuat konten tentang tips untuk membeli laptop editing di Adobe Premiere Pro, banyak yang komplain karena laptop yang saya gunakan untuk demo adalah MSI Prestige 15 yang harganya itu 30 jutaan dan banyak yang komen, wah berarti satu-satunya jalan untuk bisa melakukan editing di Adobe Premiere Pro tipsnya ya cuma satu, modal. Ya bener sih, modal. Kalau nggak ada modalnya gimana belinya? Cuman di video kali ini kita akan coba untuk presskan lagi budgetnya, kita turunkan lagi budgetnya ya, dengan harga laptop ini hanya 8 jutaan. Tapi tentu dengan fitur-fitur yang berbeda dengan laptop yang 30 jutaan kemarin. Dan inilah laptop 8 jutaan yang cocok digunakan untuk memulai editing di Adobe Premiere Pro. Dan perkenalkan, ini adalah Asus A409JP yang ditenagai dengan Intel Core i5 1035G1 Ice Lake prosesor, fabrikasinya 10 nanometer, 4 core 8 thread, prosesor hemat daya dengan TDP hanya 15 watt, dan 6 MB smart case dengan bus clocknya sampai 3,6 GHz. Intel Core i5 1035G1 Ice Lake prosesor ini juga sudah memiliki teknologi yang namanya Intel Turbo Boost 2.0, di mana fitur ini bisa secara dinamis menyesuaikan kemampuan prosesor sesuai dengan berat aplikasi yang dibutuhkan. Kalau aplikasinya nggak terpakai, si prosesor akan langsung menyesuaikan frekuensinya, jadi prosesornya juga akan lebih hemat daya. Kemudian juga ada Intel Shift teknologi, di mana prosesor bisa ada di tingkat frekuensi tertingginya dengan proses yang lebih cepat. Jadi kalau misalkan kita running sebuah program, itu dia langsung responsif gitu karena cetak. Jadi dia langsung ada di frekuensi tertingginya. Dan sekarang mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Intel Core i5 1035G1 Ice Lake prosesor ini kalau digunakan untuk editing di Adobe Premiere Pro. Kalau kita lihat dari websitenya Intel Core i5 1035G1 Ice Lake prosesor ini sudah memiliki fitur Intel QuickSync yang kemarin juga udah saya jelaskan gunanya untuk apa. Intinya dengan fitur Intel QuickSync ini bisa memudahkan kita dalam proses editing, karena editing itu bukan hanya semerta-merta rendering yang cepat, karena juga butuh proses editing yang juga agak kompleks lah. Dengan Intel QuickSync ini kita bisa memanfaatkan fitur encoding dan juga decoding. Karena kalau misalkan saya pakai Adobe Premiere Pro menggunakan kodek H.264. Kenapa saya pakai H.264? Karena tujuannya saya encode lagi ke YouTube atau saya upload ke YouTube, dan format H.264 adalah format yang umum digunakan kalau misalkan di-upload di YouTube. Karena dengan format H.264 size-nya itu kecil banget tapi kualitasnya tidak berkurang sama sekali. Kemudian karena kamera saya juga Sony Alpha Series dengan format XAVCS, jadi itu juga sudah support dengan Intel QuickSync, udah lebih optimal. Makanya fitur Intel QuickSync ini menurut saya penting banget kalau digunakan di Adobe Premiere Pro. Nah, di seri Ice Lake prosesor ini selain Intel QuickSync tadi juga ada teknologi yang namanya Intel Deep Learning Boost. Apa itu Intel Deep Learning Boost? Biasanya Intel DL, kita sebut Intel DL aja ya biar nggak terlalu panjang. Pokoknya Intel DL berarti Intel Deep Learning Boost. Nah, Intel DL ini biasanya ada di prosesornya Xeon bacanya ya. Dan menarik banget karena di seri Ice Lake prosesor ini juga dilengkapi dengan Intel DL. Intel DL adalah teknologi dengan instruksi prosesor EVX 512 dan VNNI, Vector Neural Network Instruction, untuk akselerasi algoritma berbasis AI. Kalau misalkan kalian belum pernah dengar teknologi EVX 512 dan juga VNNI ini, kata kuncinya adalah akselerasi AI tadi. Nah, dengan akselerasi AI ini, komputer bisa membaca habit kita dan mempercepatnya dengan AI. Gampangnya seperti itu, sama seperti Intel Optane dan lain-lain. Nah, fitur Intel DL atau Deep Learning Boost ini kalau digunakan di Adobe Premiere Pro 2020 ya, catat dulu Premiere Pro 2020 karena di Premiere Pro 2020 itu udah banyak banget fitur AI dari Adobe-nya sendiri. Nah, dari Adobe-nya udah ada fitur AI, kemudian dari prosesornya ada fitur AI, jadi nyambung gitu. Nah, kalau digunakan di Adobe Premiere Pro, kita bisa menggunakan fitur auto reframe, di mana fitur auto reframe ini bisa digunakan untuk tetap subjek itu tetap ada di frame-nya. Jadi bisa auto, hanya dengan drag aja, nggak usah diapa-apain, nggak usah masuk setting, langsung cetak, langsung pasang auto reframe. Dan kalau digunakan di Adobe Photoshop 2020, kita bisa melakukan crop hanya dengan single klik. Kemudian kalau digunakan di software editing Topaz Gigapixel, kalau kalian belum tahu search aja, Topaz Gigapixel itu adalah software yang memang dia berbasisnya AI banget. Nah, kalau digunakan di sini itu bisa untuk mengurangi blur yang ada di dalam foto hanya dalam single klik, satu klik. Dan kalau kita gunakan untuk Google Teams, Microsoft Teams, itu dia bisa langsung, misalkan kita video call ya pakai aplikasi Google Teams dan juga Microsoft Teams, background itu langsung ngeblur. Jadi ada istilahnya fitur AI itu langsung
agak sedikit ngeblur dan dia juga bisa mengurangi noise cancelling dari suara. Jadi suara bising-bising mungkin ketika kita web conference itu banyak teman-teman kita di rumah itu suaranya kebisingannya bisa sedikit hilang. Dan sejauh ini masih itu ya yang bisa saya gali dari Intel DL atau Intel Deep Learning Boost. Kalau kalian punya pengalaman lain dengan Intel DL, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga aja ke depan fitur-fitur AI ini lebih banyak, software AI lebih banyak, jadi bisa lebih mempermudah workflow kita. Jadi kalau dari segi prosesor, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake prosesor ini udah lebih dari cukup kalau digunakan untuk editing di Adobe Premiere Pro. Ingat, prosesornya saya bilang ya, bukan semua komponennya. Sekarang kita bahas untuk graphic cardnya. Nah, di websitenya Adobe, untuk minimum recommendednya adalah 2GB VRAM dan kebetulan ini masih masuk di minimum requirementnya, yaitu 2GB VRAM karena Asus 409 GP ini menggunakan Nvidia MX330 dengan VRAM 2GB. Nah, yang menurut saya agak kurang di Asus 409 GP ini adalah memori RAM-nya, karena memori RAM-nya cuma 4GB. Di websitenya Adobe untuk minimum requirement-nya adalah 8GB. Jadi ini ada di bawah minimum requirement-nya. Apakah bisa digunakan untuk editing? Bisa, makanya tadi di awal saya bilang untuk memulai editing ya, bukan editing, memulai editing atau mungkin belajar editing. Karena RAM 4GB itu kalau digunakan di Adobe istilahnya ngoyo, maksa banget. Bisa kalian gunakan asalkan kalian menutup semua aplikasi. Jadi aplikasi yang kalian buka hanyalah Adobe Premiere Pro aja tanpa ada aplikasi lain. Untungnya Asus 409 GP ini memiliki satu slot lagi untuk upgrade RAM. Jadi 4GB-nya tadi onboard, kita masih disediakan satu slot RAM lagi untuk upgrade. Kemudian lanjut ke storage. Storage-nya juga masih kurang ya, masih kurang karena masih menggunakan harddisk meskipun kapasitasnya besar, 1TB kapasitasnya, tapi masih menggunakan harddisk. Dan di website Adobe minimum requirement-nya memang harddisk, cuman kemarin saya ada bilang kalau menurut saya minimum requirement-nya adalah SSD karena harddisk itu entahlah, karena saya terbiasa menggunakan SSD, jadi ketika saya nyoba untuk ngedit di Adobe Premiere Pro menggunakan Asus yang nggak saya upgrade menjadi SSD ini benar-benar kayak puasa rasanya ya. Jadi kayak berlatih sabar gitu. Harus sabar banget kalau pakai harddisk itu. Dan beruntunglah kalian orang-orang yang masih pakai harddisk, berarti kesabaran kalian tingkat tinggi gitu. Tapi untungnya Asus 409 GP ini juga sudah disediakan slot M.2 untuk upgrade SSD. Jadi kalau misalkan ke depan kalian udah ada rezeki, udah ada budget lagi, bisa upgrade SSD kemudian upgrade RAM. Ya penting ya, upgrade RAM dan juga SSD Asus 409 GP ini penting banget. Kemudian lanjut ke layarnya. Apakah layar dari Asus 409 GP ini cocok kalau digunakan untuk editing di Adobe Premiere Pro? Kalau kita lihat di tabel minimum requirement-nya di Adobe itu cuma 1280x720 dan recommended-nya adalah Full HD. Nah, Asus 409 GP ini udah Full HD. Jadi ada di tabel recommended-nya. Tapi apakah cocok? Cocok kalau digunakan untuk memulai atau belajar editing. Kalau kalian udah establish, udah banyak klien, menurut saya kurang cocok karena tingkat sRGB-nya masih rendah. Kemudian kemarin kita bahas tentang Thunderbolt. Nah, sebenarnya Intel Thunderbolt itu sudah support di Intel Core i5 1053G1. Tapi untuk Asus 409 GP ini tidak memiliki slot untuk USB-C Thunderbolt. Jadi itu juga termasuk kekurangan ya menurut saya, karena USB-C Thunderbolt itu benar-benar membantu bukan hanya di Adobe Premiere Pro, untuk editing maupun gaming juga membantu banget. Kemudian untuk Wi-Fi-nya si Intel Core i5 1053G1 ini sudah support Wi-Fi 6, tapi lagi-lagi Asus 409 GP ini masih menggunakan chip dari Intel Wi-Fi 802.11ac. Jadi Wi-Fi 5 belum Wi-Fi 6. Meskipun prosesornya udah support Wi-Fi 6, tapi tetap dia masih pakai Wi-Fi 5. Kekurangannya di situ. Tapi karena kemarin kalian request laptop yang murah yang bisa digunakan untuk memulai atau belajar di Adobe Premiere Pro, dan saya adanya demo adalah Asus 409 GP ini, jadi menurut saya ya ini harganya sekitar 2 sampai 8,5 lah. Link pembeliannya di deskripsi. Dan kalau digunakan untuk memulai editing atau belajar editing menurut saya masih cocok. Tapi kalau kalian udah punya klien, udah expert, atau udah seperti saya ya, meskipun saya nggak terlalu expert di Adobe Premiere Pro, cuman kan saya produksinya itu bisa satu hari upload satu video di YouTube. Dan kalau saya pakai ini nggak cocok karena workflow saya jadi lebih lambat. Mungkin kalau pakai ini saya bisa seminggu itu
upload 2 video lah kalau pakai ini, karena dia masih pakai hard disk dan RAM 4 GB. Tapi kalau kalian gunanya untuk belajar dulu ya nggak masalah. Mungkin ke depan kalau kalian udah punya banyak klien atau udah bisa menghasilkan uang dari Adobe Premiere Pro, kalian bisa upgrade RAM-nya dulu, kemudian upgrade SSD-nya dulu. Kalau misalkan udah banyak rezekinya langsung upgrade laptopnya sekalian. Jadi gitu, pelan-pelan ya. Jadi kalau misalkan kebutuhan kalian nggak terlalu banyak ya pelan-pelan dulu, sesuaikan dulu dengan budgetnya. Jangan dipaksakan, karena beli laptop itu harus memiliki keputusan yang cerdas. Karena laptop adalah investasi jangka panjang dan investasi yang juga bisa membuat kita menghasilkan uang. Dan Asus A409 JP ini bisa menjadi referensi yang menarik buat kalian yang mungkin pengen memulai atau belajar editing di Adobe Premiere Pro. Karena untuk prosesornya sendiri udah overkill banget, karena dia udah memiliki Intel DL, Intel Deep Learning Boost, kemudian juga Intel Speed Shift Technology, Intel QuickSync, Intel Turbo Boost 2.0. Jadi sebenarnya udah bagus banget prosesornya. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.